Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Hai, selamat sore. Bertemu lagi dengan kami di acara Galeri Bible Kids. Adik-adik, hari ini kakak senang sekali. Tadi pagi kakak habis ikut ibadah sekolah minggu online. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Tunggu. Sepertinya ada orang yang sedang mengetuk pintu. Tunggu sebentar ya adik-adik. Wah, ada tamu. Silakan masuk. Halo Vera. Hai Vidi, aku kesini mau kasih undangan buat kamu. Wah, undangan apa nih? Undangan ulang tahunku dong. Tapi tenang, masih minggu depan. Jadi kamu bisa persiapin baju. Dan juga jangan lupa ya, persiapin kado buat aku. Oke. Ya, kamu harus datang ya, Dik. Kamu tahu kan rumah kami? Tahu kok Om. Oke, siap. Nanti kamu datang minggu depan ya ke rumah Om dan si Vera ya. Oke Om. Oke. Bye, Dadah. jangan lupa ya. Iya. Teman-teman, aku sedih nih. Jadi, aku dapat undangan ulang tahun dari si Vera. Tapi, aku nggak punya uang untuk belikan dia kado. Gimana ya teman-teman? Nggak mungkin kan aku minta sama papa mamaku? Gimana ya caranya? Ada nggak yang tahu solusinya? Adik-adik, pasti sore hari ini kita sama-sama bersuka cita karena kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kakak Maya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur, kami sangat berterima kasih karena kami kembali beribadah bersama di Galeri Bible Kids. Tuhan Yesus berkati kami, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kakak Caya mau semua yang di rumah kita bangkit berdiri. Yang belum berdiri silakan berdiri. Nah itu, ya pintar, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Nah, Kamaya mau ajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan, untuk kembali bernyanyi untuk Tuhan. Kita sama-sama menyanyi lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak saya mengajak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan
Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kak Grace akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bisa berkumpul walaupun di tempat kami masing-masing, dan kami bisa memuji Tuhan dan juga sebentar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan, cerita Alkitab yang kami dengar pada sore hari ini boleh tinggal dalam hati kami diberkati, dan kami boleh semakin percaya dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah lewat hamba-Mu karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali akhirnya Kak Grace bisa jumpa lagi sama adik-adik semuanya. Nah adik-adik, sore hari ini kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum Kak Grace cerita, Kak Grace mau tanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang lagi nonton Kak Grace sekarang yang pernah ke pesta perkawinan? Angkat tangan. Ada, wah ada tuh yang sudah pernah ke pesta perkawinan. Kak Grace juga pernah. Kak Grace ingat kalau Kak Grace mau ke pesta perkawinan, pasti Kak Grace senang sekali. Karena akan pakai baju yang bagus, rambutnya Kak Grace juga bagus, pakai anting, pakai gelang, wah pasti semuanya yang bagus-bagus deh. Udah gitu, yang paling Kak Grace senang adalah kalau di pesta perkawinan biasanya ada apa ya? Kalau di pesta perkawinan ada yang bisa tebak? Iya benar, ada makanan yang enak-enak, kenyang, terus ketemu banyak teman-teman, ketemu orang-orang, dan juga bisa lihat pengantin yang cantik dan ganteng. Nah adik-adik, hari ini cerita kita juga tentang sebuah pesta perkawinan yang terjadi ribuan tahun yang lalu di sebuah kota yang bernama Kota Kana di Provinsi Galilea. Kota apa? Kota Kana, ya betul, di Provinsi Galilea. Nah oke, kita mulai ya ceritanya. Adik-adik, di suatu kota yang bernama Kota Kana itu ada sebuah pesta perkawinan. Wah, nah dari kejauhan pun orang sudah bisa mendengar ada suara tari-tarian, ada suara gendang. Baru pas mereka sudah mulai dekat, ada bau makanan yang sangat enak. Kak Grace ngebayangin kalau Kak Grace ada di pesta pernikahan itu, pasti Kak Grace sudah cepat-cepat mau masuk melihat semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, adik-adik, di pernikahan itu ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang pergi ke sana. Nah, waktu mereka masuk semuanya menikmati jamuan pesta perkawinan itu dan semuanya bersuka cita. Di situ ya adik-adik ada anggur, ada tadi para penari, dan juga di depan sana ada mempelai yang cantik dan juga ganteng. Semua orang bersuka cita hari itu. Tapi tiba-tiba adik-adik di kejauhan dekat dapur sana ada sudah mulai gerusa-gerusu seperti ada orang yang panik begitu. Kira-kira kenapa ya? Benar adik-adik, ternyata terjadi sesuatu. Mereka di pesta itu para pelayan kehabisan anggur. Ya ampun, dan mereka sudah mulai panik. Aduh, bagaimana ini ya? Anggurnya sudah mulai habis. Dan ibu Yesus, yaitu Ibu Maria, mendengar hal tersebut. Dan akhirnya Ibu Maria ini memberitahukan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Dan ketika Ibu Maria sudah mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, Ibu Maria pun berkata kepada para pelayan itu untuk kalian harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pelayan itu pun melakukannya. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ. Nah adik-adik, tempayan ini menurut adat istiadat Yahudi digunakan untuk sebagai pembasuhan. Dan Tuhan bilang menurut Alkitab dicatat di situ ada 6 tempayan.
Jadi Tuhan memerintahkan mereka untuk mengisi tempayan itu dengan air biasa sampai penuh. Dan akhirnya para pelayan itu melakukannya. Kakak ngebayangin para pelayan itu, ini maksudnya apa ya? Kehabisan anggur tapi kenapa yang disuruh isi air ya? Tapi udahlah, melakukan aja. Mereka melakukan, tempayannya diisi sampai penuh. Nah, setelah airnya penuh, Tuhan memerintahkan kepada mereka, para pelayan itu, untuk membawanya kepada si pemimpin pesta perkawinan. Dan mereka pun membawanya kepada si pemimpin pesta ini. Mereka bawa dan menyuruh pemimpin pesta ini untuk mencicipinya. Adik-adik, pemimpin pesta ini tidak tahu apa yang terjadi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Air yang biasa itu berubah menjadi, ada yang bisa tebak? Iya, menjadi anggur. Dan akhirnya pemimpin pesta itu mencicipinya. Dia terkejut dan dia langsung memanggil si mempelai prianya. Dan dia katakan, setiap orang menyajikan anggur yang baik terlebih dahulu. Baru ketika semuanya puas minum, disajikan anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyajikan anggur yang terbaik sampai sekarang. Oh, dan pemimpin pesta itu pun bersuka cita. Para pelayan pun yang tadi panik bersuka cita. Dan apalagi mempelainya, dia senang sekali. Karena ternyata anggurnya tidak ada yang kekurangan. Bahkan anggur yang terbaik dinikmati. Adik-adik, hari itu semuanya bersuka cita. Karena mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa mujizatnya? Yaitu mengubah air menjadi anggur. Wah, adik-adik, Kak Grace membayangkan kalau Kak Grace waktu itu ada di pesta itu, Kak Grace pasti akan senang sekali dan Kak Grace penasaran, siapa ya kira-kira Bapak ini yang merubah air menjadi anggur. Dan adik-adik tahu, saat itu murid-murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan Yesus pun akhirnya percaya kepada kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang membuat mujizat merubah air menjadi anggur ini adalah Tuhan Yesus yang sama, yang kita sembah, yang kita setiap hari berdoa kepadanya dan juga memuji menyembahnya. Dan Tuhan Yesus sampai sekarang masih melakukan mujizat, hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan Yesus bisa menjawabnya untuk kita. Nah, kita mengucap syukur ya, karena Tuhan kita dalam Yesus Kristus keren banget. Air dirubah menjadi anggur, orang yang mati dibangkitkan, orang yang buta melihat. Oh iya, 5 roti dan 2 ikan bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Wah, siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Kak Grace juga angkat tangan yang tinggi. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan atau cerita Alkitab pada sore hari ini. Kita mau berdoa, memuji Tuhan, bersyukur atas kehebatan, kedahsyatan Tuhan Yesus yang berlangsung waktu itu, tapi juga berlangsung saat ini, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke deh, kita mau berdoa ya. Adik-adik mau tundukkan kepala, kalau di samping kalian ada teman kalian atau ada saudara kalian, yuk kita ajak untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Kak Grace akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang boleh kami baca, kami dengar tentang apa yang terjadi yang Tuhan Yesus buat 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus keren banget. Dan kami mengucap syukur karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu masih bisa terjadi sampai sekarang, asalkan kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mendengar doa kami, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap adik yang mendengarkan cerita Alkitab ini di tempat mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dalam studi, dalam kesehatan. Jika ada yang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan Yesus mau menyembuhkan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisa melihat itu. Jika ada yang bergumul dengan keuangan, kiranya Tuhan Yesus juga mau menyediakannya untuk mereka seperti Tuhan Yesus menyediakan 5 roti dan 2 ikan diberi makan kepada 5.000 orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh tinggal dalam hati kami ingat dan juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat para misionaris YPPI Batu yang ada di luar negeri. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Kencanawati yang ada di Filipina. Kami juga berdoa buat Bapak Iris Ilu yang ada di Hong Kong. Kami juga berdoa buat Bapak Salomo Bangun yang ada di Australia. Kami juga berdoa buat Bapak Karo Singarimpun yang ada di Hong Kong. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka, agar dalam pelayanan mereka banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa buat sponsor mereka, buat kesehatan keluarga mereka, buat juga kesehatan mereka sendiri Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, Tuhan selalu menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas serta tanggung jawab yang mereka kerjakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Dek, kamu kenapa? Kakak perhatikan kok mukanya sedih. Iya nih kak, aku sedih. Soalnya aku baru aja diantarin undangan ulang tahunnya si Vera. Terus, apa masalahnya? Aku nggak punya uang buat beliin Vera kado kak. Oh, Dek, kakak kasih tahu ya. Kado itu nggak harus dalam bentuk benda atau barang, tapi juga dalam bentuk doa. Kamu berdoa aja untuk Vera, berdoa untuk kesehatannya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk masa depannya, biar Vera makin sayang sama Tuhan, makin sayang sama keluarganya, oke? Oke, tapi apa Vera beneran gak sedih kalau aku nggak bawain dia hadiah? Tenang aja Dek, sebenarnya doa itu adalah hadiah yang paling terbaik. Wah, iya ya kak? Iya. Wah, kalau gitu aku mau deh datang ke acara ulang tahunnya Vera. Jadi minggu depan datang ya ke ulang tahunnya si Vera, oke? Oke kak. Sip. Tos dulu kita. Oke. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menyanyi buat Tuhan, dan kita sudah melihat drama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Maya minta semua teman-teman untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Air Menjadi Anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Dan lumpuh pun berjalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus maha ajaib. Air menjadi anggur, amat ajaib.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara kita, ibadah kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah melihat drama. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah apa yang kami lakukan pada saat kami ibadah semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di Galeri Bible Kids. Dadah!